Udara sore itu sedikit lembab setelah hujan ringan. Di trotoar di depan gedung pencakar langit Megacorp, seorang pria bernama Adrian berdiri. Penampilannya tampak biasa saja, kemeja batik yang warnanya agak pudar, celana jeans biru yang sudah usang, dan sepasang sepatu kets putih yang sudah tidak lagi kinclong. Wajahnya ramah, tapi tidak menonjol di keramaian kota. Dia sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, pintu kaca Megacorp terbuka, dan sesosok wanita berwibawa muncul. Itu Maya. Dia terlihat begitu elegan dengan blazer abu-abu gelap, blus hitam yang syik, dan celana panjang yang pas. Maya berjalan dengan langkah yang pasti. Ponselnya masih menempel di telinga. Di tangan kirinya, dia membawa buket bunga liat sederhana kado dari adiknya. Adrian tersenyum ketika melihat Maya. Ia segera berjalan mendekat. "Halo Maya," sapa Adrian dengan suara yang lembut. Maya menurunkan ponselnya dan menatap Adrian dengan sedikit terkejut. "Adrian, kenapa kamu ada di sini?" tanyanya. Ada sedikit kebingungan di matanya. "Aku hanya ingin melihatmu sejenak," jawab Adrian. "Bagaimana harimu?" "Biasa saja. Sibuk," kata Maya dengan singkat. Ia sedikit tidak nyaman dengan perhatian Adrian, terutama di depan rekan kerja yang mungkin melihatnya. "Aku harus pergi sekarang. Ada janji lain." Adrian tampak sedikit kecewa, tapi dia tetap tersenyum. "Tentu saja," katanya. "Aku mengerti. Aku mengerti." Maya segera melangkah menuju mobil taksi yang baru saja tiba. Dia tidak melihat ke belakang. Adrian hanya berdiri di sana, melihatnya pergi. Beberapa hari kemudian, sebuah surat tak terduga sampai di meja Maya. Itu adalah undangan untuk makan malam dari seorang investor misterius yang tertarik dengan proyek barunya. Maya sedikit bingung, karena nama investor itu tidak pernah didengar sebelumnya. Namun, dia memutuskan untuk datang. Restoran itu begitu mewah, terletak di lantai atas salah satu gedung tertinggi di Jakarta. Ketika Maya masuk, dia tidak menemukan orang yang dia harapkan. Hanya ada satu meja yang dihias dengan lilin dan bunga mawar, dan seorang pria sedang duduk di sana, memunggunginya. Saat pria itu berbalik, Maya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu Adrian. Tapi kali ini, dia tidak memakai batik usang atau celana jeans yang sudah lapuk. Dia mengenakan jas custom made yang mahal, dan ekspresinya terlihat berbeda, begitu tenang, penuh kepercayaan diri, dan berwibawa. "Adrian," nama itu meluncur begitu saja dari bibir Maya. Hampir tak terdengar, di antara denting pelan, alat makan perak, dan lagu jazz lembut yang mengalun di ruangan. Ia masih terpaku di ambang pintu. Matanya melebar menatap pria yang duduk di hadapannya. Adrian. Tapi, bukan Adrian yang ia kenal. Bukan Adrian, si kurir dokumen, dengan jaket kulit kusam, dan senyum malu-malu. Bukan Adrian, yang selalu datang terlambat, karena motornya mogok. Sosok di depannya ini, mengenakan setelan jas custom made, 3 potong berwarna biru navy, yang pas di tubuhnya, memperlihatkan garis bahu yang tegas. Rambutnya tertata rapi, dan jam tangan di pergelangan tangannya, memancarkan kilau kemewahan yang tenang. Bukan pamer, tapi yang paling mengejutkan adalah tatapannya. Tidak ada lagi keraguan atau rasa sungkan. Mata Adrian menatapnya dengan ketenangan seorang jenderal yang telah memenangkan ribuan pertempuran, tenang, penuh percaya diri, dan berwibawa. "Selamat malam, Maya." Suara Adrian terdengar rendah dan stabil, sama sekali berbeda dengan nada bicaranya yang biasa. Ia meletakkan pena berlapis emasnya di samping secari kertas kecil di meja. "Silakan duduk." Maya berjalan mendekat. Langkahnya terasa kaku. Gaun malam hitamnya yang elegan tiba-tiba terasa gerah. Ia duduk di kursi berseberangan dengan Adrian. Meja bundar yang dihiasi lilin dan buket besar mawar merah menjadi pembatas di antara mereka. Aku bingung." Maya akhirnya bersuara. Suaranya sedikit bergetar. "Surat undangan itu, Investa Misteriase, dan kau di sini. Adrian, apa maksud semua ini?" Adrian tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak lagi terasa asing,
tapi memiliki bobot yang berbeda. Kenyataan seringkali lebih rumit daripada apa yang kita lihat di permukaan. Maya, pakaian yang kusebut sebagai seragam kerja ku dulu, itu adalah sebuah pilihan. Sebuah cara untuk melihat dunia tanpa filter. Kekuasaan IE bersandar sedikit di kursinya. Matanya masih terkunci pada Maya. Keluargaku. Kami memiliki beberapa bisnis. Megacorp hanyalah satu dari sekian banyak. Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba hidup di luar bayang-bayang itu. Mencoba membangun sesuatu yang murni milikku sendiri. Maya mendengarkan dengan napas tertahan. Megacorp, gedung tempat ia bekerja, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di luar jendela kaca raksasa. Di samping mereka, ternyata pria yang dianggapnya biasa saja ini adalah pemilik dari seluruh kekaisaran itu. Lalu, kenapa kau memberitahuku sekarang? Tanya Maya. Tenggorokannya terasa kering. Kenapa tidak dari dulu? Karena aku ingin kau mencintaiku, karena diriku apa adanya. Maya, jawab Adrian. Nadanya menjadi lebih lembut, tapi tetap penuh keyakinan. Bukan karena apa yang aku miliki. Aku ingin kau melihat Adrian si kurir, yang menghargai hal-hal sederhana. Sebelum kau bertemu dengan Adrian sang pewaris, ia meraih tangan Maya, yang gemetar di atas meja. Aku mencintaimu, Maya. Dan aku ingin membangun masa depan bersamamu. Masa depan di mana kita tidak perlu menyembunyikan apa-apa lagi. Air mata mulai menggenang di mata Maya. Ia tidak pernah menyangka bahwa standar yang ia tetapkan, pria yang selevel dengannya, akan datang dalam bentuk yang begitu tak terduga. Seseorang yang memiliki segalanya, tapi memilih untuk hidup sederhana demi menemukan cinta sejati. Maya tersenyum. Air mata haru mengalir di pipinya. Ia membalas genggaman tangan Adrian. Dan aku juga mencintaimu, Adrian. Apa adanya dirimu, marahmu itu, di puncak gedung tertinggi di Jakarta. Di bawah guyuran hujan yang mulai mereda dan cahaya kota yang berkilauan. Sebuah kisah cinta yang baru saja dimulai. Sebuah kisah tentang penyamaran, kejutan, dan keyakinan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status sosial. Malam itu bukan sekadar makan malam bisnis biasa. Itu adalah malam di mana seluruh realitas Maya seolah terbalik. Sambil menggenggam tangan Adrian, Maya menatap keluar jendela kaca besar yang menampilkan gemerlap lampu Jakarta yang basah oleh sisa hujan. Jadi, suara Maya mulai kembali stabil, meski masih ada nada tidak percaya. Saat aku mengeluh tentang susahnya menembus jajaran direksi Megacorp, kau sebenarnya bisa saja membuka pintu itu hanya dengan satu jentikan jari? Adrian terkekeh pelan. Bisa. Tapi aku tahu siapa wanita yang aku cintai. Kamu adalah predator di papan catur kariermu, Maya. Jika aku membantumu dengan cara yang mudah, aku hanya akan menghina ambisimu. Adoriang kemudian mengambil sebuah tablet tipis dari samping meja. Ia menggeser beberapa slide digital yang menunjukkan grafik pertumbuhan perusahaan yang sedang Maya rintis. Aku telah mengamatimu secara profesional selama 6 bulan terakhir, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai investor. Strategimu di pasar Asia Tenggara itu brilian, tapi kamu butuh satu hal agar bisa benar-benar melompat ke level global. Maya sedikit condong ke depan. Naluri bisnisnya langsung menyala. Apa itu? Kebebasan finansial yang tanpa batas, jawab Adrian tenang. Dan akses ke jaringan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku di sini bukan untuk menyelamatkan bisnismu, Maya. Aku di sini untuk menawarkan kemitraan antara aku, kamu, dan visi kita. Namun transisi ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Beberapa hari kemudian, berita tentang kedekatan pewaris takhta Megacorp dengan seorang pengusaha muda ambisius mulai tercium media. Suatu sore di kantor baru Adrian, Maya berdiri di balkon yang menghadap langsung ke arah trotoar, tempat mereka dulu sering bertemu saat Adrian masih menyamar. Mereka tidak akan pernah berhenti membandingkan level kita. Adrian, kata Maya tanpa menoleh saat mendengar langkah kaki Adrian mendekat. Adrian berdiri di sampingnya, melepaskan dasinya dan menggulung lengan kemeja mahalnya gestur
yang mengingatkan Maya pada Adrian si pria batik. Level itu hanya konstruksi orang-orang yang takut terbang tinggi. Maya, di ruangan ini, di bisnis ini, dan di hatiku, hanya ada satu level, yaitu level di mana kita berdiri bersama. Ia menyerahkan sebuah map kulit hitam kepada Maya. Di dalamnya, terdapat akta kepemilikan sebuah anak perusahaan teknologi baru. Aku tidak memberimu ini secara gratis. Ini adalah tantangan. Kelola ini, integrasikan dengan perusahaanmu, dan buktikan pada mereka bahwa levelmu berada jauh di atas imajinasi mereka. Maya menatap map itu, lalu menatap Adrian. Ia melihat pria yang sama, yang dulu membawakannya bunga liar, namun kini dengan kekuatan untuk mengguncang dunia di tangannya. Tantangan diterima, jawab Maya, dengan senyum tajam yang penuh ambisi. Beberapa minggu setelah malam di puncak gedung itu, romansa mereka langsung dihantam realitas keras. Adrian bukan sekadar pria kaya, dia adalah aset negara bagi keluarga Adiwangsa. Adrian memutuskan untuk membawa Maya ke kediaman utama Adiwangsa untuk makan malam keluarga. Berbeda dengan restoran mewah yang hangat, rumah ini terasa seperti museum yang dingin dan penuh aturan. Di ujung meja panjang, duduk Baskoro Adiwangsa, ayah Adrian. Seorang pria yang sorot matanya bisa membuat nyali direktur bank menciut. Di sampingnya, ibu Adrian, Sofia, menatap Maya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan senyum yang dipaksakan. Jadi, Maya, Baskoro, memulai tanpa basa-basi. Adrian bilang, kamu sedang membangun perusahaan teknologi. Di dunia kami, bisnis sekecil itu biasanya hanya dianggap sebagai hobi akhir pekan. Maya merasakan tangannya sedikit dingin, tapi ia tidak menunduk. Ia meletakkan sendoknya dengan tenang. Bagi sebagian orang mungkin hobi, Pak Baskoro, tapi bagi saya, ini adalah tentang menciptakan efisiensi yang selama ini dilewatkan oleh korporasi besar seperti Megacorp. Adrian menggenggam tangan Maya di bawah meja, memberi kekuatan. Maya baru saja mengamankan kontrak dengan 5 vendor besar. Ya, tanpa bantuan nama Adiwangsa. Setelah makan malam, Sofia mengajak Maya ke taman belakang. Maya, kamu cantik dan pintar, ujar Sofia sambil memotong bunga mawar. Tapi kamu harus tahu, istri seorang Adiwangsa tidak bekerja di lapangan. Dia adalah wajah yayasan, pendamping di gala, dan penjaga nama baik. Bisakah kamu melepaskan ambisimu demi martabat keluarga kami? Maya menatap barisan mawar yang rapi itu. Martabat bagi saya adalah ketika saya bisa berdiri tegak karena hasil kerja keras saya sendiri. Bu Sofia, saya mencintai Adrian, tapi saya tidak bisa menjadi bayang-bayang. Keluarga Adrian tidak tinggal diam. Keesokan harinya, sabotase bisnis. Salah satu investor utama Maya tiba-tiba menarik diri tanpa alasan yang jelas. Maya tahu ini adalah permainan Baskoro untuk membuktikan bahwa tanpa restu Adiwangsa, dia bukan siapa-siapa. Skandaru Mechia. Foto-foto Maya saat masih berjuang di awal karier, yang tampak lelah dan berantakan muncul di akun gosip dengan narasi wanita ambisius yang memanfaatkan pewaris Megacorp. Baskoro memanggil Adrian ke ruang kerjanya. Putuskan dia, atau ayah akan menarik seluruh aksesmu ke dewan direksi. Kamu akan kehilangan hak waris dan pengaruhmu di Megacorp. Adorian berdiri, mengenakan kembali jaket kulit kusamnya, yang lama simbol pemberontakannya. Ayah selalu bilang bahwa seorang Adiwangsa harus memilih mitra yang kuat, kata Adrian, dengan suara yang sangat tenang, namun tajam. Maya adalah orang terkuat yang pernah aku temui. Jika ayah menarik hak warisku, maka ayah baru saja kehilangan satu Satania. Orang yang mampu menjaga Megacorp tetap relevan di masa depan. Adrian keluar dari ruangan itu, meninggalkan ayahnya yang tertegun. Ia langsung menemui Maya yang sedang lembur di kantor kecilnya, berusaha menyelamatkan bisnisnya dari sabotase Baskoro. Mereka mencoba menghancurkanmu ya? Tanya Adrian sambil bersandar di pintu. Maya menoleh. Matanya merah karena lelah, tapi tetap menyala. Mereka mencoba. Tapi mereka lupa bahwa aku terbiasa membangun dari puing-puing.
Adrian mendekat dan memeluknya. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan baru. Kita tidak butuh restu mereka untuk berada di level ini. Kita akan membangun kekaisaran kita sendiri. Di luar bayang-bayang Adiwangsa. Dan suatu hari nanti, mereka akan memohon untuk bergabung. Maya tersenyum. Air mata haru mengalir di pipinya. Dan aku akan siap untuk itu. Keputusan telah dibuat. Adrian dan Maya tidak lagi bermain bertahan. Mereka mulai menyerang. Langkah pertama, serangan balik. Senyap Adorian menggunakan tabungan pribadinya yang selama ini ia kumpulkan secara rahasia bukan dari dana Adiwangsa untuk menyuntikkan modal ke perusahaan Maya. Mereka bekerja dari kantor kecil Maya yang kini terasa seperti pusat komando perang. Strategi Kuda Troya. Maya meluncurkan platform logistik digital yang mampu memotong jalur birokrasi yang selama ini membebani Megacorp. Secara perlahan, vendor-vendor yang sebelumnya takut pada Baskoro mulai beralih ke Maya karena efisiensi yang ia tawarkan. Baskoro mulai menyadari bahwa beberapa klien besarnya mulai membatalkan kontrak. Ia mengira ini karena krisis pasar, tanpa menyadari bahwa putra kandungnya sendiri yang sedang membongkar kelemahan sistem perusahaannya dari balik layar. Gala Yayasan, panggung pertarungan Sofia, mengadakan gala tahunan Yayasan Adiwangsa, sebuah acara sosial paling bergengsi di Jakarta. Ia sengaja mengundang Maya, berniat mempermalukannya di depan kaum elit dengan menunjukkan betapa kecilnya level Maya. Namun, Maya datang dengan penampilan yang memukau. Ia mengenakan gaun sutra minimalis berwarna merah marun yang memancarkan aura kepemimpinan. Bukan sekadar pendamping. Adrian berdiri di sampingnya. Bukan sebagai pewaris yang patuh, tapi sebagai rekan yang setara. Di tengah acara, Baskoro menghampiri mereka dengan wajah merah padam. Kalian pikir, kalian bisa menghancurkan apa yang aku bangun selama 40 tahun? Dengan aplikasi kecil itu, Maya menatap langsung ke mata Baskoro. Kami tidak menghancurkannya, Pak Baskoro. Kami hanya menunjukkan bahwa dunia sudah berubah, dan Megacorp sedang tertinggal. 6 bulan kemudian, situasi berbalik total. Perusahaan Maya tumbuh 300%. Investor-investor yang dulu menarik diri, kini antre di depan pintunya. Sementara itu, Dewan Direksi Megacorp mulai melakukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Baskoro karena kegagalannya beradaptasi dengan teknologi baru Maya. Suatu pagi, sebuah mobil mewah hitam berhenti di depan kantor baru Maya yang kini berada di gedung yang jauh lebih modern. Baskoro turun dari mobil itu. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Hanya kelelahan seorang pria yang sadar bahwa zamannya telah lewat. Ia masuk ke ruangan Maya, di mana Adrian sedang duduk di sebelah Maya, mendiskusikan rencana ekspansi internasional. Aku datang bukan sebagai ayahmu, kata Baskoro dengan suara serak pada Adrian, lalu menatap Maya. Aku datang sebagai chairman Megacorp yang sedang terpojok. Aku ingin menawarkan merger dengan syarat Maya yang menjadi CEO operasionalnya. Maya dan Adrian saling berpandangan. Mereka menang, bukan karena harta Adiwangsa, tapi karena mereka membuktikan bahwa level yang sebenarnya bukan tentang nama belakang, tapi tentang siapa yang paling berani berinovasi. Malam itu, mereka kembali ke balkon kantor lama. Trotoar di bawah sana masih sama, tapi mereka bukan lagi orang yang sama. Jadi, CEO Maya, goda Adrian, sambil memeluknya dari belakang. Masih merasa aku tidak selevel denganmu? Maya tertawa kecil, menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Kamu jauh di atas level siapapun Adrian, karena kamu adalah satu-satunya orang yang berani melepaskan mahkota demi membangun singgasana bersamaku. Selesai.